Pupil Dewa Sifang ketakutan. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, pedang ini sudah cukup untuk membelah tubuhnya. Dan ketika cahaya pedang ini jatuh, energi pedang padat yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan. Energi pedang ini berubah menjadi jaring pedang, membungkus Dewa Sifang di dalamnya dalam sekejap. Dasar bocah, apa menurutmu aku tidak bisa menghentikanmu? Aspek ilahi 4 arah, buka. Teriak Dewa Sifang, matanya sangat ganas, dan dia tiba-tiba meraung, dan aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kemudian sesosok besar seperti Dharma muncul dari kehampaan tak berujung di atas Anyu Mansion. Sosok seperti Dharma ini tingginya ratusan juta kaki, menjulang tinggi di lautan kosmik. Itu adalah tubuh Dharma dari Dewa Sifang. Di luar alam segala sesuatu dan dewa tingkat kedua, Anda dapat memadatkan badan hukum dan mengomunikasikan kekuatan alam semesta. Penampakan Dharma ini lahir dari kekuatan Dewa Sifang yang menggunakan asal-usul transendennya untuk menyatu dengan alam semesta. Ia tidak ada bandingannya dan tidak dapat dilawan oleh satu tingkat transenden. Sekarang kita dalam masalah. Di alam semesta yang luas, semua orang melihat sosok yang menjulang setinggi ratusan juta kaki, menjulang tinggi di atas langit dan bumi, dan Dewa Sifang berada di tengah-tengah sosok seperti Dharma ini. Lapisan energi terus mengalir dari sosok Dharma ini. Di tengah perjalanan, ledakan mengerikan terjadi di kehampaan. Mundur, cepat mundur, ucap orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan dan mundur satu demi satu. Bahkan jejak sekecil apapun dari kekuatan Dharma semacam itu sudah cukup untuk memusnahkan keberadaan transenden setengah langkah. Bahkan markas Anyu Mansion di bawah bergemuruh dan bergetar. Jika bukan karena pertahanan terlarang yang mengerikan dari markas Anyu Mansion, itu akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Nak, saya adalah transenden tingkat kedua dan memiliki kekuatan magis tertinggi untuk berkomunikasi dengan lautan kosmik. Apa yang dapat Anda lakukan untuk bertarung dengan saya? Telapak tangan besar Dewa Sifang mendesak hukum untuk jatuh dengan keras. Dengan suara gemuruh, kekosongan di bawah telapak tangan Dewa Sifang mulai bergetar, naik dan turun dengan liar, seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Di bawah kekuatan Dharma yang menakjubkan, cahaya pedang yang ditampilkan oleh Qin Chen membuat ledakan keras dan dihancurkan oleh pemboman yang terus-menerus. Segera setelah itu, telapak tangan besar itu menghantam tempat Qin Chen, dan kekuatan kekosongan dalam jarak 1 juta mil di sekitarnya langsung diluncurkan, mengikat Qin Chen ke kekosongan ini. Telapak tangan yang besar mencapai langit dan bumi, dan dapat menghancurkan matahari, bulan dan bintang, dan menamparnya dengan keras ke dalam kehampaan. Dengan keras, kehampaan dalam radius 1 juta mil langsung meledak, seolah-olah alam semesta hancur, dan akhir akan segera tiba. Dharma Vientin, gumam Qin Chen, dia sekarang telah mencapai puncak transenden, dan langkah selanjutnya adalah mengumpulkan kekuatan Dharma dan mencapai Dharma dari semua fenomena. Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang disebut Dharma yang mencakup segalanya ini. Menghadapi serangan Dharma yang mengerikan ini, Qin Chen tidak mengelak sama sekali, malah dia menyingkirkan pedang karat misterius dan dengan cepat naik ke langit. Hancurkan, ucap Qin Chen berteriak keras, dan memukul telapak tangan besar itu dengan kepalan. Kekuatan tinju meledak, dan suara gemuruh yang keras terdengar. Kekosongan langsung hancur, membentuk ledakan besar yang menakjubkan, menghancurkan segalanya. Saat berikutnya, terjadi ledakan, dan dari ledakan tersebut, sesosok tubuh terlempar mundur dengan liar. Sepanjang perjalanan, terjadi ledakan besar berturut-turut di kehampaan, membentuk jurang besar yang panjangnya ratusan ribu kaki. Energi kinetiknya berkurang, tubuh Qin Chen menghantam kekosongan dengan keras, dan kekosongan di belakangnya hancur dalam sekejap. Energi luar biasa begitu merajalela sehingga tidak mungkin untuk melihat situasi dengan jelas. Qin Chen, ada teriakan seru satu demi satu, dan Fang Muling serta yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan gugup, dan melihat ke tempat di mana kekosongan yang meledak itu berada, merasa tidak nyaman di hati mereka. Pukulan pada tingkat Wan Xiang Dharma tidak dapat ditolak bahkan untuk transenden puncak tingkat pertama. Bisakah Qin Chen memblokirnya? Nak, betapapun kuatnya Anda, transenden tingkat pertama adalah data semen tingkat pertama. Jangan pernah membayangkan bahwa Anda dapat membandingkannya dengan transenden tingkat kedua. Ucap Dewi Sifang berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap kali sosok Dharma besar itu melangkah,
tanah berguncang dengan luar biasa, kehampaan bergetar, dan terus naik dan turun, yang sangat mengerikan. Namun, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba menyebar antara langit dan bumi. Wan Xiang Dharma memang kuat, hanya sedikit saja, dan kamu ingin menyakitiku. Dengan jatuhnya suara dingin itu, semua orang ngeri melihat sesosok tubuh perlahan berdiri di tengah ledakan yang tak ada habisnya, tubuhnya sedikit berantakan dan pakaiannya compang camping. Namun, di balik pakaian compang-campingnya itu, ada sesosok tubuh yang bersinar terang. Tubuh Xia Guang bulat dan seperti batu giok, tanpa cacat. Itu adalah Qin Chen. Namun, di bawah pukulan mengerikan dari Dewa Xifang barusan, tubuh fisik Qin Chen tidak terluka, bahkan tidak ada bekas luka yang muncul. Kamu, bagaimana mungkin? Ucap Dewa Xifang berkata dengan kaget dan marah, matanya membelalak, dan bahkan tubuh Dharma Dewa Fientin yang besar pun mulai goyah. Ini adalah pukulan kuat yang mengandung transenden tingkat kedua. Tidak hanya gagal membunuh anak di depannya, bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Bagaimana ini bisa terjadi? Monster macam apa orang di depanku ini? Telapak tangan ilahi 4 arah, matilah untuk kursi ini. Teriak Dewa Xifang memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan sekali lagi menggunakan telapak tangannya yang besar untuk melancarkan serangan panik ke Qin Chen. Serangkaian serangan terjadi dengan dahsyat, seperti gelombang yang dahsyat, bayangan pohon palem yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Bayangan pohon palem ini menghantam seperti tsunami, mengubah seluruh dunia menjadi lautan luas. Qin Chen, hati-hati! Teriak semua orang berseru dan pada saat yang sama, mundur dengan gila-gilaan. Pemandangan seperti itu terlalu mengerikan. Seorang Master Transcendent tingkat kedua menghantam dengan sangat gila. Tidak ada yang bisa menggambarkan pemandangan di depan mereka. Langit berbintang yang membentang ratusan juta mil langsung hancur menjadi jurang yang menakutkan, seolah akhir akan segera tiba. Menghadapi pemandangan yang menakutkan ini, Qin Chen tidak memiliki rasa panik di matanya, dan cahaya dingin keluar dari pupilnya. Baru saja, kaulah yang mengambil tindakan. Sekarang giliranku. Begitu kata-kata itu jatuh, seluruh tubuh Qin Chen tiba-tiba menghilang ke dunia tanpa akhir. Saat berikutnya, sosok tiba-tiba muncul di atas langit yang tak berujung. Qin Chen mengangkat pedangnya dengan kedua tangan, dan kekuatan tak berujung dengan cepat berkumpul menuju pedang karat misterius. Bumi, air, api, dan angin. Tebasan, teriak Qin Chen meraung, menebas dengan seluruh kekuatannya dengan satu pedang, dan melihat. Pemandangan mengerikan muncul di atas langit yang tak berujung. Bumi, lautan, angin kencang, api, dan energi bencana reinkarnasi yang tak ada habisnya berkumpul bersama, dan akhirnya terintegrasi ke dalam pedang tajam di tangan Qin Chen, tiba-tiba meledak. Kekuatan tak berujung dari 4 elemen bertabrakan dengan serangan Dharma dari Dewa Xifang, dan keduanya dimusnahkan dan meledak. Tidak mungkin. Bagaimana seranganmu bisa memblokir kekuatan suciku? Teriak Dewa Xifang meraung histeris, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gelombang ombak tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya, dan saat berikutnya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya. Mengikuti kemunculan sosok ini, sebilah pedang tajam menusuk bagian tengah alis penampakan Dharma miliknya. Energi pedang mengalir dengan bebas, dan kekuatan besar Dharma mulai runtuh dalam sekejap. Pada saat ini, ledakan tak berujung meraung di antara langit dan bumi. Qin Chen berdiri seperti dewa. Dia memegang pedang karat misterius, dan tubuh pedang menembus Fientin Dharma, dan kekuatan bencana reinkarnasi yang tak ada habisnya itu mengalir keluar, menyebabkan Fientin Dharma meledak dalam hiruk-pikuk. Kekuatan 4 prinsip besar, bumi, air, api dan angin meledak, memusnahkan segalanya. Antara langit dan bumi, sisa kekuatan Dharma yang mengerikan membentuk dampak mengerikan yang melanda seluruh dunia, membentuk dampak tsunami yang menakjubkan di seluruh kehampaan. Kehampaan dalam radius puluhan juta mil berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah seseorang sedang menggoyangkan selembar kain dengan gila-gilaan. Apa? Gumam Patriark Tuoba dan leluhur kegelapan, yang menjebak penguasa istana Anyu di kejauhan, keduanya melebarkan mata karena terkejut. Apa yang mereka lihat? Seseorang dengan transenden tingkat pertama sebenarnya mencabik-cabik semua fenomena yang dipadatkan oleh Dewa Xifang, yang merupakan transenden tingkat kedua. Apa-apaan ini?
Alasan mengapa transenden tingkat kedua sangat kuat adalah karena tubuh Dharma mereka tidak ada bandingannya, yang pasti tidak sebanding dengan transenden tingkat pertama. Ini adalah kekuatan yang benar-benar baru. Tapi sekarang, kekuatan seperti itu telah terkoyak oleh transenden Qin Chen. Bagaimana orang tidak terkejut? Bagaimana tidak panik? Tuan Xifang, Anda sangat mengecewakan saya. Apakah ini metode Anda? Tidak lebih dari itu. Di hadapan semua orang, Qin Chen tampak menghina. Dia sangat kecewa dengan kekuatan Dewa Xifang. Dalam hal ini, kamu tidak perlu hidup, matilah untukku. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Tidak baik, gumam Dewa Xifang tampak ngeri dan mundur dalam sekejap. Saat berikutnya, seberkas cahaya pedang melintas dan menghantam Dewa Xifang dengan cepat. Dengan suara, tanda pedang muncul di tubuh Dewa Xifang, dan tanda pedang itu cukup dalam hingga menembus tulang. Brengsek, ekspresi keganasan melintas di mata Dewa Xifang. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan aura transenden dari Dewa Xifang bangkit kembali. Saya transenden tingkat kedua, Anda tidak mungkin menyakiti saya. Sumber kekuatan muncul, dan Dewa Xifang sebenarnya membakar asal-usulnya sendiri. Pada saat kritis ini, dia tidak terlalu peduli dan hanya bisa berjuang untuk hidupnya. Meskipun sangat memalukan untuk membakar asal seseorang di bawah serangan transenden tingkat pertama, menghadapi situasi di depannya, dia tidak lagi terlalu peduli. Dalam sekejap, 4 pilar batu besar menjulang dari segala penjuru dunia. Keempat pilar batu ini menjulang ke langit, masing-masing berisi kekuatan khusus dari jalan tersebut, dan mereka berdiri di kehampaan yang tak berujung dalam sekejap. Di 4 pilar batu ini, rune kuno muncul satu demi satu, berubah menjadi gelombang semangat juang yang melonjak, dan langsung menyatu ke dalam tubuh Dewa Xifang. Pergilah ke neraka, teriak Dewa Xifang tampak garang, dan tiba-tiba meninju Qin Chen di depannya. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi hancur, dan langit berbintang yang tak berujung langsung merobek jurang sepanjang ribuan mil, menelan lokasi Qin Chen. Namun, pada saat aura mengerikan menelan Qin Chen, sosok Qin Chen telah menghilang antara langit dan bumi. Apa? Gumam Dewa Xifang terkejut. Saat berikutnya, perasaan krisis yang kuat datang dari belakangnya, dan tanpa sadar dia membalas dengan pukulan. Dengan keras, cahaya pedang yang mengerikan menghantam langsung ke tinjunya, memaksanya terbang sejauh puluhan ribu kaki. Kekosongan di belakangnya langsung hancur lapis demi lapis seperti kaca. Aliran darah meluap dari tinjunya, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Aliran energi pedang dingin yang mengerikan terus mencoba mengalir ke tubuhnya melalui luka tersebut. Kamu, ucap Dewi Xifang berkata dengan kaget dan marah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen telah menghilang dari tempatnya lagi. Dewa Xifang tidak berkata apa-apa dan buru-buru mundur lagi. Saat dia melangkah mundur, sinar cahaya pedang muncul dari segala arah. Cahaya pedang ini sepertinya muncul dari udara tipis di kehampaan, tiba-tiba muncul di sekelilingnya, sehingga dia hanya bisa mengerahkan sumber tubuhnya untuk melawan. Di tengah raungan yang melengking, cahaya pedang dari seluruh langit menimpa Dewa Xifang, langsung memotongnya seperti manusia berdarah. Di bawah pengawasan semua orang, Dewa Xifang mundur dengan gila, sementara Qin Chen terus mendekat, sinar pedang meledak, meninggalkan luka di tubuhnya, membuat semua orang tercengang. Seseorang dengan transenden tingkat kedua sebenarnya dikejar dan dipukuli oleh orang dengan transenden tingkat pertama. Pemandangan ini membuat orang tidak bisa mempercayai matanya. Leluhur kegelapan, pergi dan bantu Dewa Xifang. Ucap Patriark Tuoba, matanya menyusut ketika dia melihat ini, dan dia segera meraung. Jika ini terus berlanjut, Dewa Xifang mungkin benar-benar mati di tangan Qin Chen. Ketika saatnya tiba, keduanya akan bertarung melawan penguasa Istana Anyu dan Qin Chen, dan kesulitan menghancurkan Istana Anyu akan tiba-tiba meningkat. Leluhur kegelapan melompat dan langsung melarikan diri dari kelompok pertempuran. Dengan keras, itu berubah menjadi aliran cahaya gelap yang mengerikan dan bergegas menuju Qin Chen. Qin Chen, hati-hati. Setelah melihat ini, penguasa Istana Anyu mengubah wajahnya. Kekuatan gelap yang mengerikan melonjak ke langit di tubuhnya. Dengan keras, dia akan keluar dari penindasan Patriark Tuoba dan pergi untuk mendukung Qin Chen. Anyu, lawanmu adalah aku. Ucap Patriark Tuoba mendengus dingin, dan bendera pertempuran kuno tiba-tiba muncul di tangannya.
Begitu bendera pertempuran ini muncul, ia langsung melepaskan kekuatan luar angkasa kuno, dan gelombang rantai luar angkasa kuno meledak keluar dan memblokir area kekosongan dalam jarak ribuan mil dalam sekejap. Dingkong Banner, kamu benar-benar mengorbankan harta karun ini, kata Tuan Istana Anyu dengan kaget dan marah. Selama aku menghancurkan Anyu Mansion, apa artinya harta karun belaka? Kata Patriark Tuoba mencibir dan dengan cepat mengaktifkan bendera perang kuno. Rune luar angkasa kuno yang tak terhitung jumlahnya benar-benar memenjarakan kekosongan, sehingga mustahil bagi penguasa Istana Anyu untuk bergegas keluar dalam waktu singkat. Pada saat ini, leluhur kegelapan mengambil langkah maju, dan kekosongan yang tak berujung sepertinya terkompresi. Dia langsung menghilang, dan sudah dekat dengan Qin Chen dan Dewa Sifang. Qin Chen, hati-hati! Teriak Fang Muling buru-buru berdiri untuk membantu. Nona, kembalilah. Ucap Lord Dangmo dan Lord Sukong buru-buru menghentikannya. Anda hanya akan menghalangi jika Anda naik. Tunggu, dan jangan biarkan perhatian Qin Chen terganggu. Nak, aku tidak menyangka kamu telah tumbuh sejauh ini setelah tidak bertemu dalam waktu sesingkat itu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terus tumbuh. Ucap leluhur kegelapan mendekati medan perang, tapi sebelum ada yang datang, aura gelap yang mengerikan sudah datang seperti gelombang pasang. Dia mengulurkan tangannya yang besar, dan kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya melonjak, langsung berubah menjadi telapak tangan besar dengan ukuran ratusan juta kaki. Telapak tangan ini sangat besar, menutupi langit dan bumi, cukup untuk mengambil bintang dan bulan, dan dapat menghancurkan bintang dengan sedikit guncangan. Dalam sekejap, itu datang ke Qin Chen. Leluhur kegelapan? Aku bahkan belum pergi mencarimu, tapi kamu datang kepadaku sendiri. Sepertinya kamu tidak sabar. Di bawah telapak tangan besar yang gelap, pupil Qin Chen menyusut dan meledak menjadi cahaya dingin. Menghadapi serangan seperti itu, dia tetap tidak bergerak dan mengambil langkah tiba-tiba ke depan, aura mengerikan keluar dari pedang karat misterius di tangannya. Tebas! Ucap Qin Chen berteriak tajam dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang mencapai langit, dan aura luar angkasa yang tak berujung melonjak, energi pedang yang sangat besar menembus kehampaan antara langit dan bumi. Energi pedang ini melonjak dengan pesat, langsung merobek jurang besar dari kehampaan di sekitarnya, dan langsung tenggelam ke dalam jurang yang sangat besar. Di telapak tangan yang besar, dengan keras, dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan telapak tangan besar leluhur kegelapan meledak seketika, berubah menjadi aura gelap tak berujung yang liar. Pada saat yang sama, energi pedang Qin Chen tidak sepenuhnya hilang, tetapi tiba-tiba datang ke leluhur kegelapan. Apa? Ucap leluhur kegelapan terkejut, dan buru-buru meninju, kekuatan pukulannya sangat kuat, membentuk ledakan yang mengerikan. Baru kemudian energi pedang Qin Chen diblokir, dan seluruh tubuhnya terbang mundur ribuan kaki, dan lengan kanannya sedikit gemetar, dia tampak ngeri. Sungguh energi pedang yang mengerikan, dengan kekuatan yang menembus ruang angkasa. Gumam leluhur kegelapan memandang Qin Chen dengan heran. Tanda pedang tak terlihat muncul di tinjunya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu sebelumnya, dia akan terluka oleh pedang sebelumnya. Tidak heran Dewa Sifang bukanlah tandingan Qin Chen sebelumnya. Di sisi lain, Qin Chen menebas leluhur kegelapan dengan pedang, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Dia tiba-tiba muncul di samping Dewa Sifang, dan energi pedang tak terlihat meledak lagi. Kali ini, Qin Chen langsung menggunakan kekuatan magis spasialnya. Dalam kehampaan yang tak berujung, riak-riak luar angkasa yang aneh berdesir. Riak-riak luar angkasa ini sangat aneh. Dunia di depan mereka sepertinya telah berubah menjadi kaleidoskop, dengan cepat memenjarakan Dewa Sifang. Tidak, Sifang Divine Armor, lindungi aku. Pada saat kritis, Dewa Sifang buru-buru meraung, dan dengan suara mendengung, aura kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuhnya. Nafas ini berkumpul menjadi sebuah baju besi sederhana, melindungi Dewa Sifang. Dan pada saat armor itu terbentuk, kehampaan di sekitar Dewa Sifang hancur lapis demi lapis, dan kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Jeritan melengking terdengar, tubuh Dewa Sifang penuh dengan lubang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Dewa Sifang berlumuran darah. Dia telah terluka parah, dan asal-usul transenden di tubuhnya rusak parah.
Jika bukan karena armor ilahi Shifang yang dia bentuk untuk melindungi tubuhnya pada saat kritis. Saat ini, cahaya pedang yang memenuhi langit sebelumnya sudah cukup untuk menghancurkannya. Seteguk darah hitam muncrat, dan asal-usul Dewa Shifang mulai runtuh di bawah serangan Qin Chen, tidak mampu menahan erosi kekuatan ruang ini. Ketika leluhur kegelapan di kejauhan melihat ini, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia mengambil tindakan, Qin Chen akan berani berurusan dengan Dewa Shifang saat dia sedang terganggu. Apakah ini mengabaikannya sama sekali? Kapan dia mengalami penghinaan seperti itu? Dharma gelap, teriak leluhur kegelapan meraung, dan bayangan gelap yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Di antara langit dan bumi, wujud luar biasa ini berdiri, langsung berubah menjadi dewa kegelapan dengan 3 kepala dan 10 lengan dan tinggi puluhan ribu kaki. Aura kegelapan tak berujung melonjak dari bentuk Dharma kegelapan, langsung mengubah dunia menjadi lautan gelap. 10 telapak tangan besar penampilan Dharma kegelapan dengan kuat meraih Qin Chen, menutupi segala sesuatu dalam jarak 1 juta mil di sekitar Qin Chen. Hah, leluhur kegelapan, kamu masih berani mengambil tindakan. Oke, bagus sekali. Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan membantumu sekarang. Ucap Qin Chen, sosoknya bergetar dan dia naik ke langit. Melihat ini, Dewa Shifang di samping tiba-tiba menunjukkan ekstasi di matanya, sosoknya bergoyang dan dia buru-buru mundur dan mengungsi dari medan perang. Dengan tingkat kultivasinya, selama dia diberi waktu yang cukup, dia mungkin dapat pulih dari cederanya dan kembali ke medan perang. Hah, ingin pergi? Ucap Qin Chen melihatnya dengan dingin dan segera mencibir. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah pagoda sederhana muncul di tangannya dalam sekejap, dan langsung menekan Dewa Shifang di kejauhan. Pagoda itu megah, melepaskan aura transenden yang tak ada habisnya, ukurannya berkembang pesat, seperti gunung bintang raksasa setinggi ratusan juta kaki, jatuh ke arah Dewa Shifang. Pada saat yang sama, aura luar angkasa keluar dari pagoda kuno, dan menghalangi seluruh ruang di sekitar Dewa Shifang. Itu adalah pagoda Guyu. Hah, kamu ingin menjebakku dengan harta karun? Ucap Dewa Shifang sangat ganas di dalam hatinya. Kekuatan tak terbatas di tubuhnya meledak dengan liar, kekuatan tak berujung dari Dewa Shifang menghantam pagoda Yu kuno dengan keras. Pagoda Guyu gemetar sedikit dan benar-benar menahan serangan Dewa Shifang, tetap tidak tergerak. Apa? Harta macam apa ini? Gumam Dewa Shifang tiba-tiba terkejut. Umumnya, harta karun transenden tidak dapat memblokir serangannya, tetapi pagoda kuno di depannya ini mampu memblokirnya. Semuanya, aku serahkan Dewa Shifang ini pada kalian. Ucap Qin Chen tiba-tiba berbicara, dan saat berikutnya, tubuhnya bergoyang, menghilang ke dalam kehampaan, dan muncul di depan penampakan Dharma leluhur kegelapan. Baiklah, serahkan pada kami. Di bawah, Lord Dangmo, Lord Sukong, Tian Gu dan yang lainnya tiba-tiba tercengang. Ini, apakah Qin Chen sedang berbicara dengan mereka? Perlu dicatat bahwa selain Qin Chen, di antara orang-orang yang hadir, hanya mereka yang tersisa dengan transenden tingkat pertama dan kekuatan untuk bertarung. Sedangkan orang lain dari Anyu Mansion, mereka tidak dapat campur tangan di medan perang. Hahaha, aku sudah lama berada di sini, dan akhirnya aku punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Laut Kosmik, Raja Naga ada di sini. Sebelum mereka dapat menyelesaikan pemikiran di benak mereka, tiba-tiba, suara tawa yang keras keluar dari pagoda Guyu. Saat berikutnya, bayangan naga besar terbang dan tiba di lautan kosmik yang tak berujung dalam sekejap. Gaga, apakah ini laut kosmik? Luas, megah, dan megah. Sempurna untuk Raja Naga ini, dan aku akan menaklukkannya. Begitu bayangan naga ini muncul, ia berubah drastis dan seketika berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki, menatap penuh semangat ke Dewa Shifang di bawah. Itu adalah Hong Huang Zulong. Sebenarnya ada makhluk hidup di pagoda ini. Di bawah, semua orang tercengang. Pada saat yang sama ketika Hong Huang Zulong muncul, aura mengerikan tiba-tiba muncul dari pagoda Guyu. Saat berikutnya, satu demi satu siluet naik ke langit dan dengan cepat menjaga tepi pagoda Guyu, masing-masing memancarkan napas transenden yang mengerikan. Itu adalah Qiansu dan yang lainnya.